Ini yang dinamakan teori domino. Peak 2 ini keinginan dari pengusaha Cina ini, yaitu ingin menguasai pantai timur Sumatera sampai pantai utara Jawa. Mengapa? Pertama, fluid sudah waktu zamannya Acai sama Apiau tahun 70-an bangun fluid itu. Mati 2 di Rut Bang Bumi Daya, satu si Masi, satu Natalegawa yang anaknya Menteri Luar Negeri. Nah, hati gara-gara si Acai dan si Apiau bermain. Apiaunya ada sini sekarang masih hidup. Sudah tahu aja kawan saya itu Apiau itu, aliasnya nama Cinanya, nama Indonesia Anwar Johan. Saya ungkap aja lah sekarang. Buronan dulu di Singapura dia lari itu. Jadi Peak 2 ini di situ diremajakan, dibuat suatu negara dalam negara, sehingga memudahkan imigran gelap yang penduduk Cina itu sudah memudah. Mereka dapat subsidi dari Xi Jinping, pemerintah Cina, masuk ke Indonesia untuk menguasai ini secara ilegal. Terus masuk lagi senjata, masuk lagi narkoba. Dari mana? Itu kan semua dari Cina, dari Thailand, Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali bersama kami UI Watch. Saya Buyung Ishak, kebetulan di samping saya ya bisa dikatakan senior, bisa dikatakan adik kelas. Abang kelas. Abang kelas. Bukan adik kelas. Bukan abang kelas. Oke. Nah, kami kebetulan kuliah di Fakultas Hukum. Menyikapi kondisi negara yang tidak dalam baik-baik saja, kami mencoba mencermati ada apa di negeri ini. Kenapa bisa jadi demikian? Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin bertanya sama Bang Asrul tentang kondisi saat ini, bagaimana baiknya. Apalagi Prabowo mengatakan pada saat pidatonya, Sudah pelantikan. ya sesudah pelantikan, bahwa dia akan mengejar korupsi ke Antartika. Ngeri. Kita pengen tanggapan dari Bang Asrul. Alhamdulillah itu yang dipertanyakan. Kok susah benar Prabowo sampai ke Antartika? Berapa biayanya? Ngapain orang koruptor lari ke Antartika? Di pelupuk dan di sekeliling Prabowo tuh banyak sekali koruptor itu yang sekarang juga berkeliaran di Republik ini. Kok sampai ke Antartika? Di mana cara berpikirnya? Efisien nggak? Seorang jenderal jadi presiden ke Antartika, itu kan berlebihan. Saya sebagai anak bangsa Indonesia yang lebih tua pada dia, saya penggemar daripada bapaknya. 2 kali dia saya dukung, ketiga kali ini tidak saya dukung dia. Saya berkeberatan ucapannya itu menjatuhkan harkat martabat almarhum Sumitro Joyo Hadikusumo yang saya banggakan, yang membantu menolong pengusaha pribumi, bukan non pribumi. Makanya dia itu ditakutin lah oleh orang-orang
pengusaha non-pri pada saat Soekarno berkuasa. Bahkan saat dia berbesanan sama Soeharto, dia kritisi Soeharto, bahasa proyek-proyek negara pemerintah ini dimakap sampai 60%. Oke Bang, saya sedikit agak gelisah. Abang tadi mengatakan non-pri dengan pri. Maksud abang gimana ya? Ya bang, betul. Non-pri sama pri. Non-pri itu bukan orang pribumi. Non-pri itu pribumi adalah orang Indonesia asli. Oh gitu. Oleh karena itu di dalam konstitusi dihapuslah itu. Presiden harus orang Indonesia asli. Jadi kalau orang dia jadikan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia, warga negara Indonesia bisa-bisa saja. Bangsa Indonesia ini belum bisa seperti itu karena sosial ekonominya bisa dibeli. Bisa-bisa orang asing, orang Cina, orang Amerika, orang Belanda jadi presiden di Republik ini. Tapi warga negara Indonesia itu yang dikhawatirkan oleh pendiri Republik. Siapa yang berkhianat pada saat itu? Banyak yang tidak tahu. Yaitu Syahid Tapi, profesor. Udah almarhum tuh Bang, teman. Iya tahu. Sama siapa yang membahasnya di sidang PAH MPR? Patrialis Akbar dari PAN. Mengapa? Saya ungkapkan sekarang. Mengapa? Kesayangan Amin Rais. Karena Amin Rais siapa? Bukan pribumi asli. Dia ingin mencalonkan diri sebagai presiden. Makanya takutlah, khawatirlah dia pada saat itu. Dia kan orang bukan di Indonesia asli. Dia adalah turunan. Oleh karena itu dihilangkanlah. Makanya Patrialis Akbar itulah kaki tangan Amin Rais sebagai pengurus PAN. Disitulah saya tidak respect terhadap Amin Rais dan digandenglah Madya Siswono. Tapi Tuhan berkehendak lain, gagal dia menjadi presiden. Oke Bang. Ya. Ada lagi nih Bang. Ya. Yang menjadi pertanyaan kalau kita ngobrol-ngobrol. Prabowo melawat ke Cina. Itu membawa para Taipan itu. Kenapa Bang ya? Ada ini nggak komentar buat buat Prabowo dari Abang? Ada. Apa tuh Bang? Itulah kalau bisa Taipan ini ikut dengan rombongan Prabowo, itu bukan soal gampang. Itu timnya nih. Tim dari Prabowo ini siapa penitia? Itu kan bayar kepada penitianya, menunjukkan di mata dunia sama bangsa Indonesia ini dia dekat presiden. Sedangkan event kalau ada presiden meja mau duduk dekat sekian bayarnya. Oh, tahu udah lama, dari zaman Orde Baru itu. Inilah permainan kuda gigit besi. Nah itu yang ikut itu bayar. Siapa di keliling Prabowo yang tukang tanduk, tukang ambil duitnya? Taipan ini, kamu ikut bayar sekian. Belum lagi. Tapi kan itu diseleksi Bang. Seleksi, betul diseleksi. Kalau orang tidak kaya yang punya nama, mana bisa? Semuanya itu kan duit yang mengatur. Kata Adam Malik, hepeng nama ngatur negarawan. Kesannya menurut saya jelek sekali itu Bang. Bukan jelek lagi, sangat-sangat jelek. Saya menganggap itu amoral, tidak ada rasa kebanggaan berbangsa. Saya kenal itu. Siapa itu? Ada TW Bang. Iya tahu. Ada. Besannya kawan saya TW itu. Satu lagi yang punya kimia yang terkaya ini. Acuan? Bukan. Bukan. Yang punya pabrik di Serang. Nah, kenal saya. Jadi dia menunjukkan di mata dunia, lihat aku dekat.
Padahal dia bisa dijual sama mereka ini. Ini jual menjual orang ini. Ini kejadian ini udah lama di semenjak Orde Baru. Bukannya itu strategi mereka bahwa misalnya dari Taipan ini mereka adalah penguasa yang sebenarnya di Republik ini. Itu secara tidak langsung dia menunjukkan. Lihat, engkong Xi Jinping ini Presiden Indonesia, yang ngatur. Semua yang iniin. You juga sama saya mesti tahu. Ya, seperti si Tan Chong Hong. Tahu Tan Chong Hong nggak? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Edi Tansil yang merampok uang di Bank Bapindo 1,3 triliun. Yang berapa kali keluar masuk penjara, lari. Semua itu bandit-bandit semua. Saya udah belajar di Cina dan di Hong Kong. Mereka kalau nggak gede nggak mau, kecil nggak. Lain India, kecil patok. Kalau dia nggak naga alam, makanya lambang naga, mesti gede. Nah itu. Ada lagi nih Bang. Ya. Ya. Ini Prabowo di sana, di Cina sana menandatangani kerjasama kelautan dengan Cina. Maksudnya apa tuh Bang? Apakah menguntungkan buat kita apa bagaimana tuh? Ya itulah yang Prabowo sendiri secara politik luar negeri belum menguasai. Dia itu hanya menurut saya bisa dijebak. Karena kalau dia menandatangani hal itu harus dia konsultasi sama DPR. Iya Bang, ini masalah kedaulatan soalnya. Soal kedaulatan, DPR itu mewakili rakyat. Nggak bisa begitu aja. Nanti salah-salah. Ini dalam mengambil dalam suatu momen kesempatan. Tanda tangan. Inilah seperti orang untuk menandatangani surat untuk menjebak orang. Jangan ajaklah disodorinlah di waktu dia bangun tidur. Jangan dia cuci muka atau habis mandi, udah segar tahu dia. Dijebaklah dia. Itu pengalaman saya kena jebak. Saya berperkara, saya tuntut sampai ke Mahkamah Agung saya menang. Sampai PK saya menang. Berapa tahun tuh Bang? Hitunglah, saya dari tahun 2009 sampai 2021. Ingkrah Van Khawaish. Karena saya ditipu muslihat. Itulah cara-cara tipu muslihat yang dilakukan. Karena momennya waktu sempit ini nggak ada, nggak bisa gitu. Prabowo harus baca dulu di mana bagaimana penasihat politik, nggak sembarang saja. Karena apa? Karena itu Natuna itu Cina mau ekspansi ke Natuna itu. Sedangkan kita itu wilayah kita. Itu sumber daripada gas sana, dan ikan. Sumber ikan, kekayaan ikan diberikan Tuhan sama kita. Makanya banyak pencuri ikan Vietnam, Cina, Thailand masuk ke sana. Padahal itu sumber devisa kita. Ya. Kalau Cina sekali raup ikan itu nggak tanggung-tanggung, kalah teknologi kita buatnya. Negara Malaysia, Thailand. Jadi seharusnya bagaimana Prabowo? Ya harus dia tinjau kembali kalau MOU itu Memorandum of Understanding. Lihat pasal-pasalnya. Itu ada klaususnya. Ditinjau kembali apabila saling satu sama lain Tidak menguntungkan. tidak menguntungkan, Merugikan tidak lain. merugikan bangsa dan negara. Oke. Itu mesti ada klaususnya di situ. Oke Bang. Sebab di lingkungan Prabowo ini banyak nggak bisa bahasa Inggris. Sebenarnya kalau dia pakai itu
Yang hebat itu Retno, Menlu itu Saya setuju. adalah Margaret Thatcher Indonesia. Oh. Saya sangat simpatik sama dia. Karena Begitu. ada lagi nih bang, yang lagi Ya. rame bang, masalah judol, Hah? masalah judi online. Oh, judi online. Judi online ini judi keparat, bajingan, menghisap rakyat miskin, Rakyat kecil, rakyat kecil. Waduh, terutama pribumi bang ya. ya terutama pribumi lah, siapa lagi pribumi? Kalau orang akal sehat, orang kaya, dia memikir tujuh keliling. Yang pribumi inilah yang punya ada harapan. Yang tidak ada kerjaan, sehingganya bisalah bunuh diri, bisalah perceraian, bisa terjadi tembak-menembak. Inilah yang terjadi. Kenapa? Karena di sini presiden itu tidak tegas. Karena presiden menanggung di air keruh. Jokowi itu menanggung air keruh. Dipasanglah Jangan-jangan dia dapat duit juga dari situ. Oh, teranglah. Siapa mengatakan tidak? Bau ada, tapi nggak bisa dilihat. Si Edi itulah menteri Kominfo itu, kan orang Projo, ketua umum Projo. Iya. Adiknya juga di situ, yang nggak lulus pun di situ. Itu Prabowo pulang harus diperiksa, dimasukkan periksa. Kalau saya pecat langsung bang. Pecat, Ganti memang harus diproses, pecat. pecat langsung. Ganti. Ya, Apalagi dia jadi menteri koperasi. iya. Wah. Pecat. Pecat. Kalau polisi kita nggak bisa harap sama polisi. Iya. Sekarang ini nggak bisa diharapin bang ya. Nggak bisa. Aku aja perkara aku 2014 jelas-jelas memasukkan tanda tangan aku, nggak jelas sampai sekarang. Berapa bulan balik aku sama Kapolda Sumatera Barat. Jadi yang benar sekarang nih siapa bang? Polisi nggak benar, jaksa nggak benar, hakim nggak benar, apalagi hakim ya. Siapa jadinya? Kita mau mesti ngapain nih sekarang nih? Yang benar itu orang yang nggak disukain sama atasannya, pejabat itu lihat track recordnya. Oke bang, tadi kita ngobrol-ngobrol di dalam sebelum abang datang nih tentang Rempang bang. Kita kan pada saat Rempang terjadi huru-hara itu kita datang di sana. Iya. Ya kan? Sama-sama tanggal 27 kita sampai di sana September. Ya, dengan kondisi apapun kita ke sana. Insya Allah kita bisa memberikan pencerahan, memberikan motivasi bang ya terhadap teman-teman di Rempang. Nah ini sekarang kondisi Rempang ini bagaimana bang? Sama nggak dengan Fik 2 nih bang? Rakyat masyarakat Rempang harus lawan. Saya sudah berikan ulasan sejarah Rempang itu di bawah kerajaan Lingga dan Singkep. Di bawah kerajaan Lingga dan Singkep yang segitiga antara kerajaan Johor dan Rengat. Itulah dulu itu Rempang itu, kepulauan itu dikuasai oleh 3 kerajaan ini. Jadi kalau tidak Lingga Singkep ini sumber devisa. Oke. Yaitu nikel juga di sana. Ada nikelnya bang ya? Ya, kalau untung dia berpihak kepada Republik. Kalau dia berpihak ke Malaysia, masuklah wilayah Malaysia. Kebetulan waktu itu jajahan Malaysia, jajahan Belanda. Makanya saya berikan kepada masyarakat Rempang kita PJ itu, baik bersama Kapoldanya, ini sejarah Kepulauan Rempang. Tolong dipelajari bahwa tanah itu adalah tanah, ada 4 tanah di Indonesia ini. Tahu nggak? Nggak tahu kan? Tahu. Apa? Nggak tahu. Nggak. Aku, guru besar aku Profesor Budi Harsono, guru besar pertanahan yang membuat Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60. Nah, di mana
dalam hukum tanah nasional, tanah ini milik bangsa Indonesia, nggak ada milik siapa-siapa, milik bangsa Indonesia. Tanah di Republik ini milik bangsa Indonesia. Tidak ada milik TNI Angkatan Darat, tidak ada milik polisi, Pemda, tidak. Nah, itu keterangan ada nama hukum tanah nasional. Mengapa? Kalau di Sumatera itu tanah wilayah, termasuklah Rempang, Sumatera sampai ke Lampung. Itu tanah wilayah milik adat. Kedua, kalau di Jawa itu bernama tanah Giri. Ya. Giri. Nah, itu tanah milik bangsa Indonesia. Karena pribumi bang ya. Pribumi nggak ada. Kalaupun ada, Cina bisa punya tanah. Kenapa? Nah, karena Cina ini tukang pungut pajak di zaman Belanda, dia berkuasa, dijadikan lurah oleh Cina seperti di Depok. Maka dikasihlah melurah di sana tanah-tanah oleh lurah di Depok. Maka terjadilah kampung pecinaan di Depok. Itu sejarahnya. Yang ngatur yang kapiten dan mayor ini di zaman VOC yang memungut pajak-pajak orang Cina-Cina yang berdagang di Republik ini, store kepada Belanda Company. VOC bang ya. Ya, VOC sampai kolonial. Nah, itulah tugasnya. Jadi kalaupun ada Cina punya tanah, bukan dia beli, dia dapat, angkat kau jadi lurah, mau? Nah, nanti kau atur aku tanah di sana. Oke, PIK 2 sendiri posisinya gimana nih bang? PIK 2? Iya. Oh, inilah yang diramalkan Ali Murtopo, yang diucapkan oleh Yapto, Ketua Pemuda Pancasila. Ini yang dinamakan teori domino. PIK 2 ini keinginan dari pengusaha Cina ini, yaitu ingin menguasai pantai timur Sumatera sampai pantai utara Jawa. Mengapa? Pertama, fluid sudah waktu zamannya Acai sama Apiau tahun 70-an bangun fluid itu, mati 2. Dirut Bang Bumi Daya, satu si Ngasi, satu Natalegawa, yang anaknya Menteri Luar Negeri. Nah, hati gara-gara si Acai dan si Apiau bermain. Apiaunya ada sini sekarang masih hidup. Sudah tahu aja kawan saya itu Apiau itu, aliasnya nama Cinanya, nama Indonesia Anwar Johan. Saya ungkap aja lah sekarang. Buronan dulu di Singapura dia lari. Jadi PIK 2 ini di situ diremajakan, dibuat suatu negara dalam negara sehingga memudahkan imigran-imigran gelap yang penduduk Cina itu sudah membludak. Mereka dapat subsidi dari Xi Jinping, pemerintah Cina, masuk ke Indonesia untuk menguasai ini secara ilegal. Terus masuk lagi senjata, masuk lagi narkoba. Dari mana? Itu kan semua dari Cina, dari Thailand, Taiwan. Untuk merusak bangsa Indonesia. Kalau dulu bangsa Cina itu dirusak sama siapa? Tahu nggak? Mesti nggak tahu. Nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Enggak, coba aja bang cerita. Nggak tahu kan? Saya kasih tahu. Nggak tahu. Banyak orang Indonesia nggak tahu. Nggak tahu kan? Cina itu dirusak sama siapa dulu? Tahu nggak? Jawab aja bang. Nggak. Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Kalau aku sih nggak tahu. Bilang dirusak oleh Prancis, Inggris, Portugis, ada Makau dapat situ. Itulah yang namanya perang candu di Shanghai. Dikasih candu, peranglah situ perang candu.
Sampai masuk di Indonesia ini Cina-Cina tuh kasih candu, dibuatkan rumahnya ngisap candu supaya mereka ini bodoh. Orang bule ini yang membuat mereka. Kalau enggak ini pintar nih orang Cina ini. Dikasih bodoh lah dengan perang candu itu dibuat. Nah, tapi mereka tidak. Nah, sekarang apa? Karena potensi Indonesia ini besar, kaya raya, sumber daya alamnya, dikasihlah sabu, dikasihlah duit, miskin lagi, sudah miskin gampang diadu domba. Nah, itulah politik kolonial. Nah, ini yang nggak disadarin elit-elit politik ini yang duduk di atas ini. Oke. Ada lagi Bang? Apa lagi? Enggak, kalau ada lagi kita lanjut. Kalau enggak, itu udah sutradara udah main kode aja nih. Ya, Udah. Oke. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Demikian tadi dari Bang Asrul, sedikit ulasan, unek-unek ya Bang ya. Ya saya bukan unek-unek. Apa Bang? Saya mengumumkakan apa yang saya alami selama saya hidup. Waduh, sudah 79 umur saya. Nah, yang saya alamin hidup baik di Medan maupun di Jakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, dan semoga apa yang diulas oleh Bang Asrul bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.